Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran, nantinya kalian harus dapat membuat pertanyaan dan menjelaskan informasi dalam sebuah bacaan yang berhubungan dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, melalui video pembelajaran kali ini juga, kalian harus dapat menyebutkan tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat dengan tepat. Nah, yang terakhir, melalui video ini juga, kalian harus dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian, serta jasa dengan baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran yang pertama, silahkan siapkan buku catatan kalian, karena Pak Guru akan menyampaikan tentang kata tanya beserta fungsinya dalam membuat pertanyaan, atau yang sering disebut 5W plus 1H. Nah, sebelum kalian mencatat, kalian dengarkan dulu ya penjelasan dari Pak Guru. Yang pertama, 5W plus 1H itu terdiri dari kata apa saja, Pak? Ada what, who, where, when, why, sama how. Nah, itu kan bahasa Inggris, sedangkan kita tinggal di Indonesia, maka kita akan merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Maka terbentuk kata tanya. Yang pertama ada apa atau apakah, yang kedua ada siapa, yang ketiga ada di mana, yang keempat ada kapan, yang kelima ada mengapa atau kenapa, dan yang terakhir ada bagaimana. Lalu, apa fungsi kata tanya yang sudah Pak Guru sebutkan tadi? Yang pertama ada apa atau apakah, itu digunakan untuk menanyakan perihal, pengertian, dan sesuatu yang sedang terjadi atau yang disebut dengan peristiwa. Contohnya, apa yang sedang terjadi di pertigaan itu? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama, identitas, dan suatu lembaga tertentu. Contohnya, siapa yang memimpin negara Indonesia? Siapa yang berkewajiban untuk mendidik siswa dan siswi secara formal? Kemudian berikutnya ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan letak dan tempat. Mudah ya contohnya ya, pasti kalian bisa semua. Contohnya nih, di mana rumahmu? Di mana tempat tinggalmu? Di mana kamu bersekolah? Nah, berikutnya ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu, berhubungan dengan jam ya, menit ataupun detik. Kemudian ada tanggal yang meliputi hari, bulan, dan tahun. Kemudian juga waktu tertentu, contohnya pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian kata tanya berikutnya yaitu mengapa atau kenapa. Nah, kata tanya berikut ini digunakan untuk menanyakan alasan dan pendapat tentang suatu hal. Contohnya, mengapa kamu tidak berangkat sekolah pada pagi hari ini? Kenapa semua orang terlihat sedih? Ya, mengapa kamu suka lagu itu? Nah, seperti itu. Kemudian
Yang terakhir itu bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, urutan, dan susunan. Contohnya, bagaimana cara membuat nasi goreng, bagaimana caranya untuk menambal ban. Nah, seperti itu ya. Paham? Kalau paham, silahkan pause video ini, kemudian kalian salin yang ada di video pembelajaran ini di buku catatan tematik kalian. Supaya rapi, kalian buat tabel juga ya. Sekarang pause video ini dan mulai mencatat. Baiklah anak-anak, sekarang bacalah Hari Menanam Pohon di halaman web SDN Sendang Mulyo 02. Setelah itu, mari bersama menyaksikan cara membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi dari sebuah paragraf. Nah, sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Di paragraf 1, coba kalian perhatikan yang Pak Guru cetak dengan warna merah dan ungu ya. Nah, kata karena kalau tadi kalian lihat di catatan tabel kalian itu untuk menjelaskan alasan. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat itu menggunakan mengapa. Jadi kalimat tanyanya, mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Jawabannya itu yang Pak Guru tandai merah ya. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Jadi kalau kalian buat pertanyaan, itu pastikan pertanyaan tersebut jawabannya ada di paragraf yang sudah ditentukan. Dan kalian menggunakan kata tanya yang tepat tentunya. Paham ya? Kalau masih kurang paham, kita akan berlatih dengan paragraf yang kedua. Nah, coba kalian perhatikan ya, di paragraf yang kedua ini ada 3 warna, yaitu merah, biru, dan ungu. Jadi kalimat berwarna merah itu menjelaskan peristiwa, sedangkan kata yang berwarna ungu di kalimat yang berwarna biru itu menunjukkan identitas. Jadi kalimat tanyanya, nah yang merah jawabannya yang merah ya. Kemudian yang biru itu jawabannya yang biru. Apa yang menyebabkan hutan di Indonesia semakin berkurang? Jawabannya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Kan cocok tuh. Nah, jadi ketika kalian buat pertanyaan, pastikan jawabannya cocok. Ya. Yang kedua, karena itu menunjukkan identitas, maka kalian memakai kata tanya siapa. Maka menjadi siapa yang berusaha mengurangi kerusakan hutan di Indonesia. Jawabannya yang di kalimat biru juga itu yang ada ungunya. Ya, oleh karena itu pemerintah bersama rakyat. Jadi jawabannya pemerintah bersama rakyat yang berusaha mengurangi kerusakan hutan. Oke, sudah paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Nah, anak-anak, di paragraf yang ketiga ini juga ada 2 kalimat yang bisa kita ubah menjadi kalimat tanya ya tentunya. Nah, kalian perhatikan kalimat pertama itu berwarna merah dan ada ungunya. Kemudian yang kalimat kedua itu yang berwarna biru dan juga ada ungunya, ya. Nah, terdapat tanggal pada kalimat berwarna merah. Sedangkan pada kalimat berwarna biru itu ada kata di yang menunjukkan tempat. Nah, coba kalian lihat di tabel tadi ya, yang sudah kalian catat di awal pembelajaran. Jadi kalimat tanyanya yang cocok untuk jawaban yang pertama atau yang berwarna merah yaitu kapan hari menanam pohon diperingati? Jawabannya tanggal 28 November. Untuk kalimat tanya yang kedua itu jawabannya harus sesuai dengan kalimat yang berwarna biru.
Karena ada kata di, berarti pakai kata tanya di mana, karena menunjukkan tempat. Di mana Presiden Indonesia melakukan kegiatan penanaman pohon? Jawabannya di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Oke ya, semoga kalian tambah paham. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke paragraf yang keempat. Nah anak-anak, di paragraf yang keempat ini kok semuanya berwarna hitam Pak? Nah, karena memang jawabannya itu satu paragraf ya anak-anak. Nah, paragraf di samping itu menjelaskan cara yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan paru-paru dunia. Karena cara berarti kata tanyanya kita menggunakan bagaimana. Nah, maka untuk paragraf yang keempat itu kata tanyanya kalimat tanyanya itu hanya satu, yaitu bagaimana cara untuk mengembalikan paru-paru dunia? Jawabannya adalah kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia dengan cara menanam pohon, ya, tidak hanya di hutan tetapi juga di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Oke ya, paham ya? Nah, ini sudah paragraf yang terakhir. Kalau kalian sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya, kalian harus membaca terlebih dahulu tanggung jawab sebagai warga masyarakat pada halaman web SDN Sendang Mulyo 02. Selagi kalian membaca, silahkan kalian pause video ini ya. Pause video ini sekarang. Karena kalian tadi sudah membaca, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kalian simak tadi ya. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu saat melaksanakan kewajiban. Kemudian macam-macam tanggung jawab itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kalau kalian sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, kalian baru bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, ketika kalian sudah berhasil bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga kalian, kalian bisa menambah tanggung jawab kalian, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, apabila kalian sudah melaksanakan tanggung jawab di masyarakat dengan baik dan mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitar lingkungan kalian, kalian dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Apabila kalian juga sudah sangat baik dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, maka silahkan kalian perkuat lagi. Silahkan kalian lebih rajin-rajin lagi untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang tadinya cuma sholat 5 waktu saja atau beribadah di hari Minggu, kalian tambah ya ibadah kalian dengan cara beramal, ya, membagikan ilmu kalian. Nah, setelah itu kalian bisa disebut manusia yang bertanggung jawab. Untuk pengertian masyarakat, nah, masyarakat adalah sekelompok manusia yang menetap pada wilayah tertentu dalam kurun waktu yang lama dan memiliki kebudayaan yang khas atau unik. Ya, jadi kebudayaannya hanya ada di situ saja, berbeda dan tidak akan sama dengan kebudayaan dari wilayah lain. Sekarang kalian pause video ini dulu, kemudian kalian tulis kesimpulan ini di buku tulis catatan tematik kalian. Ya, silahkan pause video ini. Bacaan berikutnya yang harus kalian baca yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat pada halaman web SDN Sendang Mulyo 02. Nah, anak-anak,
Sekali lagi, kalian pause video ini ya. Lalu kalian buka halaman web SDN Sendang Mulyo 02. Silahkan kalian baca dulu. Pause video ini sekarang. Nah, seperti materi sebelumnya ya anak-anak, kita akan menyimpulkan isi dari bacaan yang telah kalian baca. Yang pertama, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat itu antara lainnya ada agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan bidang jasa. Loh Pak, tadi bidang jasanya kan tidak ada. Nah, bidang jasa akan kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, sekarang kalian juga harus mengetahui usaha peningkatan hasil agraris. Apa toh yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasil pertanian kita? Kan agraris tadi kan berhubungan dengan pertanian ya. Nah, yang pertama itu ada usaha yang disebut intensifikasi, yaitu memperkuat pertanian dengan cara memilih bibit dan pupuk yang unggul supaya hasilnya juga baik ya, subur, kemudian melimpah ya, lebat hasil dari pertaniannya. Kemudian yang kedua ada ekstensifikasi. Nah, ini ya yang sering main game, kalau kalian sering lihat atau membaca tulisan namanya extended, itu kan memperluas artinya ya. Maka ekstensifikasi itu memperluas lahan pertanian dengan cara membeli tanah. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi, dari kata different, yang artinya membedakan tanaman pertanian setiap tahun agar tanahnya subur. Contoh, apabila di tahun 2020 kita menanam jagung pada lahan seluas 1 hektar, maka ketika sudah panen di tahun 2021 kita ganti menjadi menanam kacang atau menanam berbagai palawija yang lain selain jagung supaya tanahnya tetap subur. Kemudian yang keempat ada rehabilitasi, yaitu membersihkan lahan pertanian sebelum digunakan ya. Entah itu membersihkan rumput, menghilangkan batu supaya tanahnya lebih luas, lebih banyak yang bisa ditanami. Atau mungkin tanah yang bekas bangunan kita bersihkan dulu puing-puing bangunannya, kemudian baru kita tanami. Itu yang disebut rehabilitasi atau memulihkan ke keadaan yang semula. Berikutnya ada mekanisasi, dari kata mekanik ya. Artinya memodernkan peralatan pertanian. Nah, contohnya itu sudah Pak Guru tuliskan, dari kerbau yang fungsinya untuk membajak sawah, sekarang petani memakai traktor ya, mesin ya. Nah, itu berarti kan lebih modern. Kalau zaman dulu memupuk ya, memupuk tanaman itu manual, menggunakan tangan, menggunakan penyemprot. Kalau sekarang sudah menggunakan pesawat atau drone, sehingga memupuk lahan yang sangat luas bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kalian pause video ini, kemudian kalian catat kesimpulan ini di buku catatan tematik kalian. Pause video ini sekarang. Materi berikutnya, kalian harus bisa memahami usaha di bidang jasa anak-anak. Nah, silahkan kalian membaca terlebih dahulu, melihat jejak Merapi di Kali Adem. Dan kemudian bacalah juga jenis usaha bidang jasa di halaman web SDN Sendang Mulyo 02. Sembari kalian membaca bacaan yang ada di halaman web, silahkan kalian pause video ini ya. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, sudah kalian baca materi tentang jasa ya. Nah sekarang kita akan menyimpulkan bahwa usaha bidang jasa merupakan sebuah usaha yang menggunakan tenaga, ilmu,
dan juga keahlian dalam bidang tertentu. Oke, di situ ada jenis-jenis usaha bidang jasa selain di pariwisata ya. Karena pariwisata kan tadi sudah dijelaskan di bacaan. Nah, sekarang kalian pause video ini saja, kemudian sembari kalian membaca jenis-jenis usaha di bidang jasa yang Pak Guru tampilkan, kalian juga mencatat ya. Oke, pause video ini sekarang. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tidak ada tugas. Silahkan kumpulkan foto catatan kalian pada pembelajaran hari ini ya. Nah anak-anak, sebelum Pak Guru tutup pembelajarannya, dari awal sampai akhir kan Pak Guru menampilkan banyak gambar tanaman tuh. Nah di akhir dari pembelajaran ini juga ada satu gambar ya, dimana ada pohon besar sedang dilihat oleh Nobita dan kawan-kawannya. Nah mari anak-anak kita menjaga lingkungan kita rawat tanaman di sekitar kita agar lingkungan kita asri, persediaan oksigen terjamin, dan ada cadangan air ketika musim kemarau panjang. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.